Sebelum kita masuk apa itu biomimikri, yuk kenalan dengan anggota kelompok 11. Yang pertama, Emi Natalia dengan NIM 122310043 dari program studi Teknik Biosistem. Yang kedua, Dian Mayosari dengan NIM 122310039 dari program studi Teknik Biosistem. Yang ketiga, Fiska Zela Pratiwi dengan NIM 122310050 dari program studi Teknik Biosistem. Yang keempat, Tridayanti Apriana dengan NIM 122310037 dari program studi Teknik Biosistem. Yang kelima, Lestari dengan NIM 122280080 dari program studi Teknik Kimia. Dan yang terakhir, Della Nurjana dengan NIM 122280092 dari program studi Teknik Kimia. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu biomimikri? Menurut Janine Benyus, biomimikri adalah ilmu baru yang mempelajari model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari alam, kemudian desain ini diproses untuk memecahkan masalah manusia. Setelah mengetahui apa itu biomimikri, kami memiliki sebuah ide baru yang terinspirasi dari ekolokasi kelelawar dengan judul Inspirasi Ekolokasi Kelelawar Terhadap Ultraken Tongkat Bagi Tunanetra. Perkembangan dari masa ke masa, terutama di bidang teknologi dan informasi, membuat aktivitas manusia semakin mudah. Kebutuhan alat dengan sistem teknologi yang canggih, ini sangat dibutuhkan dari masa ke masa, baik manusia yang hidup normal maupun yang memiliki keterbatasan. Hal ini menyebabkan manusia terus berinovasi untuk menciptakan alat dengan fungsi yang dapat memudahkan para penyandang disabilitas seperti tunanetra. Maka dari itu, kami mempunyai inovasi dengan menciptakan alat untuk membantu tunanetra dengan memanfaatkan transmitter dari sinyal ultrasonik yang dimiliki oleh kelelawar. Kelelawar adalah hewan mamalia yang mampu terbang dengan sejati. Kelelawar tergolong dalam ordo Chiroptera yang dapat dikelompokkan dalam dua subordo, yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Kelelawar memiliki kemampuan yaitu berupa ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan hewan dalam mengenali keberadaan suatu benda dengan memanfaatkan gelombang suara yang terpantul dari benda tersebut. Kelelawar menggunakan ekolokasi dengan cara mengeluarkan suara bernada tinggi yang memantul dari objek. Kemudian, suara tersebut diterima oleh kelelawar dan hewan tersebut mendapatkan informasi tentang bentuk, arah, jarak, dan tekstur objek. Kelelawar mempunyai pendeteksi menggunakan frekuensi ultrasonik homogen rata 50 kHz pada luar ambang batas telinga pendengaran manusia yang hanya 3-18 kHz. Jika gelombang ultrasonik yang dikeluarkan kelelawar mengenai objek, maka gelombang tadi akan dipantulkan balik sebagai gema suara yang selanjutnya diterima oleh telinga kelelawar. Transmitter pada kelelawar berfungsi untuk mengirim radar sinyal dan nantinya akan diterima melalui sinyal ultrasonik. Ultraken atau tongkat untuk tunanetra yang terinspirasi dari ekolokasi kelelawar yang menggunakan sinyal ultrasonik merupakan penyempurnaan dari alat sebelumnya. Tongkat yang akan dirancang menggunakan transmitter dan sinyal ultrasonik yang dapat mendeteksi lingkungan sekitar. Dari ekolokasi yang dimiliki kelelawar ini, yang nantinya akan kami gunakan untuk membuat sebuah tongkat khusus untuk tunanetra menggunakan sinyal ultrasonik yang nantinya dari sinyal ultrasonik tersebut dapat mendeteksi lingkungan sekitar dengan memvisualisasikan struktur dan luas suatu tempat secara 3 dimensi atau 3D. Berikut desain alat yang kami buat yang terinspirasi dari ekolokasi kelelawar berupa tongkat untuk tunanetra dan cara kerjanya. Pertama, speaker digunakan untuk memberitahu kondisi lingkungan. Yang kedua, ada modul MP3. Digunakan untuk mendeteksi arah atau jalan menggunakan kamera yang nantinya akan disampaikan oleh speaker. Yang ketiga, ada ultrasonik pendeteksi sebelah kiri. Digunakan untuk mendeteksi arah yang berada di sebelah kiri. Yang keempat, ada kamera kecil yang terletak di depan berfungsi untuk mendeteksi lubang batu dan polisi tidur. Yang kelima, ultrasonik pendeteksi sebelah kanan. Digunakan untuk mendeteksi arah yang berada di sebelah kanan. Yang keenam, ada Arduino Uno digunakan sebagai sistem kontrol.
yang meliputi hasil pembacaan sensor jarak dan delay untuk bunyi buzzer. Dan yang terakhir, ada ultrasonik pendeteksi hadangan pembantu tunanetra agar mengetahui benda-benda di sekitar supaya pengguna tidak tersandung atau terjatuh akibat benda-benda tersebut melalui speaker. Berikut poster biomimikri. Sekian video dari kelompok 11 TPB 13. Maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching.